Oke. Baik, kalau kita lihat di sini, kita lihat P topinya adalah C23 dibagi 200. Ya, betul. Kemudian coba Bu Yeni lihat delta 7. Ya, delta 7 itu bukan sum dari D2 sampai D6 ya. Oh, average berarti? Ya, jadi delta 2 itu Anda bisa peroleh dari ya, kalau menggunakan cara gitu itu juga membahayakan. Jadi rumusnya tidak seperti itu. Rumus ini hanya bisa dipakai menghitung rata-rata D7 itu dari D1 sampai D5 di rata-ratain itu boleh jika N-nya tetap ya, jika N-nya tetap. Oh. Tapi kalau N-nya variatif itu tidak bisa. Jadi sebaiknya menghitung P-bar itu dari mana? P-bar itu dari Sena, kamu search dulu, totalnya dihilangkan dulu. Tulisan totalnya delete dulu, terus merge-nya dihilangkan dulu. Ya, sekarang sum D sama sum jumlah email total. Ya, di sum dari D1 sampai D5. $15, Bu. Bukan yang D-nya yang di sum, apa namanya, emailnya di sum sama D-nya. Oh, D, saya dengarnya D. D ya. Ya. Ya, benar. Ya, sehingga P-bar-nya adalah jumlahan dari D. Jadi P-bar-nya sama dengan ya, di P-bar-nya itu sama dengan 16 dibagi 1000. Ya. Oh, jadi, yang di sini berarti ya, Bu ya? Ya. Jadi 0,016-nya Sena itu bisa diperoleh dari dari rata-rata P1 sampai P ya. Bisa dibesarkan dulu Sena? Excel-nya dibesarkan dulu. Ya, oke. Baik. Ya. Terima kasih Sena. Bu ini screenshot dulu. Ya. Kemudian Bu ini stop share dulu ya. Ya. Oke. Ya, oke. Agak atas, Kevin agak atas. Ya. Supaya datanya kelengkap semua. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa P-bar-nya sudah betul. Bu ini lihat P-bar-nya Anda dapatnya dari mana? Oh, ini masih belum saya perbaiki, Bu. Oh ya. Ya, kebetulan nilainya sama ya. Sum E3 sampai Ya. E3 sampai E7 bagi D7 dikalikan C7. Betul. Rumusnya juga betul itu ya. Logikanya betul 0,016. Kemudian saya lihat cara menghitung BKA BKB-nya. Ya, BKA BKB-nya itu adalah nilai rata-rata G9 ditambah I4. I4-nya adalah K sama dengan 3, betul. K sama dengan 3. Kemudian SQRT akar dari P-bar dikalikan 1 min P-bar dibagi D7. D7-nya adalah D7. Jadi rumusnya itu adalah bukan dibagi D7 ya, dibagi 200 ya, D7. Oh ya, 200. D7 itu 200N ya. Dibagi N. Jadi hasilnya adalah seperti itu. Sehingga kalau misalkan UCL-nya berarti batas maksimumnya 4,2% ya. Kalau Bu Yeni, ini Bu Yeni screenshot lagi. Sebentar. Bu Yeni screenshot. Thank you, Kevin. Ya, Bu. Kalau Anda mengikuti ceritanya ini, maka sangat sulit sekali untuk mendapatkan kondisi dari 1000 kita ngambil 8 gitu ya. Seringkali di perusahaan itu diinspeksi 100%.
Diinspeksi hari ini semua monitor diinspeksi 100% karena monitor juga termasuk barang yang mahal. Barang yang mahal inspeksinya maksudnya dalam arti mahal kalau sudah sampai ke customer dan ternyata ditemukan jelek, eman-eman gitu loh, biaya delivery-nya eman-eman. Sehingga biasanya dilakukan inspeksi 100%. Nah, seringkali yang terjadi di lantai produksi adalah jumlah produksinya itu tidak bisa fix di angka 1000. Kadang hari ini 1000, besoknya karena ada problem cuma 900, kemudian besoknya 1100, full capacity, 1500 dan seterusnya. Jumlah produksinya fluktuatif. Kalau inspeksi 100% terhadap jumlah produksi, maka kita akan mendapatkan kondisi N variabel. Jadi semua yang diinspeksi, semua lot produksi adalah jumlah yang diinspeksi, maka N-nya variabel. Ya, untuk itulah kenapa bahan berikutnya adalah membahas tentang untuk N variatif ya. Jadi kalau yang ini N konstan, ya sedikit susah menemukannya gitu kan ya. Jika kita mau ngecek email yang terlambat dari seluruh email yang diterima. Nah, berikutnya kita akan membahas untuk variable sample size. Oke? Nah, itu variable sample size. Tapi sebelum kita bahas variable sample size, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam peta kendali atribut. Ya, ini ada chat. Ya, sebentar. Peta kendali atribut. Ya, adalah kita harus mengambil berapa banyak sampel, kemudian kita mengambil berapa kali, dan lebar batas kendali kita mau di-set berapa. Sekarang Bu ini akan sampling dulu ya, menanya kepada yang ada di sana. Sampling, Elsa? Elsa ada di sana? Elsa 131. Felicia 005. Halo Felicia. Lagi magang menentukan statistik SPC ataupun tugas akhir, lagi mau menentukan berapa N yang harus diambil, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa memilih beberapa cara. Cara yang kita anjurkan adalah cara bagaimana mengeset BKA di atas atau sama dengan 0. Ya, let's say, kita sudah mendapatkan nilai N minimum dari hasil perhitungan ini. Dikatakan bahwa untuk mengambil data, kita dianjurkan untuk mengambil N lebih besar sama dengan 172. Ya, lalu kita mulai mengumpulkan data. Ya, datanya kita dapatkan seperti ini ya, data variatif ya. Ini case study-nya tetap sama seperti contoh sebelumnya. Case study-nya tetap sama seperti contoh sebelumnya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Bu Yeni lanjutkan ini. Bu mau bertanya, kenapa kok tidak diinspeksi langsung setelah barang diproduksi? Ya, ada berbagai kebijakan inspeksi. Ya, kebijakan inspeksi di UTS sudah dijelaskan. Ada perusahaan yang tidak menggunakan inspeksi sama sekali. Ya, full trust. Ya, itu biasanya karena prosesnya sudah sangat bagus. Atau kalau kita berbicara konteks sampling plan, barang dari supplier itu biasanya kerjasama dengan supplier sudah sangat lama, supplier terdengar memiliki track record yang bagus sehingga kita menghilangkan proses inspeksi. Atau kebalikannya yang satunya adalah full inspeksi. Full inspeksi ini yang dikatakan pertanyaannya Sena tadi, Bu, kenapa nggak diinspeksi langsung setelah barang diproduksi? Ya, itu namanya inspeksi 100%. Artinya setiap selesai barang produksi langsung diinspeksi. Semua barang diinspeksi. Nah, biasanya itu terjadi untuk barang-barang yang itu terkait dengan safety. Contohnya misalkan sekarang lagi dibuat vaksin gitu kan, vaksin COVID-19 gitu. Nah, itu diinspeksi, atau jarum suntik
ya, atau ventilator gitu. Itu barang-barang yang terkait dengan safety atau pesawat terbang gitu. Itu biasanya diinspeksi 100%. Tapi ada juga yang mengambil di jalan tengah gitu. Kita tahu bahwa sampling tidak perlu 100%. Dengan sampling yang bagus, kita ngecek sampel dari 1000 kita ngecek 8 aja bisa mengetahui lot itu bagus atau tidak. Kenapa harus full inspeksi ya? Jadi kadang inspeksi itu dilakukan dengan pertimbangan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sekarang dengan contoh yang sama kita bergerak dari contoh email yang tidak terbalas dalam 24 jam ke contoh awal kita, yaitu contoh itu apa namanya, minuman dalam kemasan kardus, ya, minuman dalam kemasan kardus, ya. Oke, terima kasih Cinis pertanyaannya. Bu, kalau misalkan ada K sama dengan 3 dan K sama dengan 2, bagaimana untuk contoh tadi? Ya, ini kembali lagi ke contoh tadi. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung sebelum kita menjauh dari contoh tadi ya. Nah, kalau misalkan Bu, kita pakai K sama dengan 2 untuk contoh ini, maka pengaruhnya di perhitungan BKA BKB ini. Ya. Jadi kalau tadi K sama dengan 3 itu di garis merah ini, maka K sama dengan 2, dia akan berada di garis biru karena lebih kecil. Ya, biru ini pakai K sama dengan 2, misal ya, ini garisnya belum tentu benar karena belum dihitung ini yang pakai plus minus 2 sigma. 2 sigma atau K sama dengan 2. Batas kendalinya akan menjadi lebih kecil sehingga lebih ketat ya. Kenapa K sama dengan 2 lebih ketat? Karena batas kendalinya lebih kecil, lebih ketat. Karena sebenarnya K sama dengan 3 itu kan starting point we trust our process. Ya, starting point, kita percaya proses kita. Tapi ketika kita mulai menurunkan K sama dengan 3, menjadi K sama dengan 2, kita seolah-olah kita memperketat nih, operator kita kerjanya kurang bagus gitu kan. Atau proses kita makin kian lama kian kurang bagus, atau supplier kita kian lama kian kurang bagus, sehingga kita memperketat. Kurang percaya, makanya CI-nya turun. CI-nya turun, K-nya sama dengan 2, gitu kan ya. Nah, ketika K-nya sama dengan 2, kita melihat bahwa yang semula, misal ada 2 titik yang tadinya menggunakan K sama dengan 3, itu in control. Ketika kita menggunakan K sama dengan 2, dia jadi out of control, jadi lebih ketat, ya, lebih ketat. Sehingga yang tadinya proses dikatakan terkendali, jadinya tidak terkendali karena penyempitan batas kendali. Jenny, sudah bisa menjawab? Oke, ini lanjutkan ya. Kenapa akhirnya menggunakan? Oh ya, silakan. Berarti untuk yang penentuan K sama dengan 3 itu selalu di step awal ya? Ya, jadi kita semua peta kendali yang ada di PKS ini, bahkan ketika kita mulai menerapkan yang kita sebut sebagai SPC, Statistical Process Control, itu selalu perusahaannya defaultnya K sama dengan 3. Ya, ketika mulai mengurangi K sama dengan 3 ke lebih kecil daripada 3, itu biasanya ada alasan. Ya, alasan misalkan customer kita yang di luar negeri ngomong, proses kalian kurang bagus nih, aku minta kalian memperketat. Nah, itu kita bisa memperkecil K-nya dari 3 menjadi lebih kecil dari 3. Atau ketika kita mulai melihat beberapa mesin gitu ya, kita punya 5 mesin gitu kan, ada 2 mesin yang agak lama gitu kan, kinerjanya kurang bagus, maka mesin tersebut bisa kita ketatin dengan K lebih kecil sama dengan 3. Tapi mostly default awalnya itu adalah startingnya dari K sama dengan 3. Kalau di soal UAS gimana, Bu? Ya, kalau di soal UAS gimana? Kalau tidak diketahui tingkat kepercayaannya, ya K sama dengan 3 itu kan ada ya tingkat kepercayaan kalau nggak salah 99,97% gitu. Nah, kalau K-nya tidak, kalau tingkat kepercayaannya bukan itu, kalau di soal tidak dijelaskan, maka pakailah K sama dengan 3. Tapi kalau di soal dibilang, oke, pakai tingkat kepercayaan 80% gitu. Nah, K-nya tinggal diubah dari rumus, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, dilanjutkan tadi untuk variable sample size ya, variable sample size. Ya.
Ini tadi dari contoh yang ini, sesudah dalam kemasan yang N-nya tetap, sekarang N-nya variatif. Ya, seperti ini. Ya, kita lihat. Sekarang saya mau tes nih. Ya, saya mau tes sembarang nih ya. Ya, Hadi ada? Hadi? Iya, Bu. Ya, Hadi, dilihat dari contoh di depan ini, Bu ini mau tanya, N-nya berapa? Nah, Nancy-nya. N. Jumlah sampelnya ya? Ya, jumlah sampel yang diambil setiap kali. Sekitar 80 sampai 100, Bu. Sampai 120. Oh iya, bervariasi ya. Ya, kadang kita ngambil Ya. 80, terus Bu Yeni listkan angkanya, kadang kita ngambil 90, sampai kadang kita ngambil 120. Ini kayaknya kelipatan 10 ya. Kelipatan 10. Kelihatannya lot size produksinya itu kelipatan 10 ya. Jadi tidak ada yang ngambil 85 dan seterusnya. Oke. N-nya variatif. Ini yang kita sebut sebagai N var. N bervariasi. Terus Hadi, M-nya berapa M? M. M-nya itu ada 35 itu. Atau berapa itu? Bentar, Bu. Ini ya. Angka ini ya. Ya, Ya, 25 ya? Ya, 25. Jadi, contoh soal ini melakukan pengamatan 25 hari selama bulan tersebut. Katakan ini misalkan bulan Desember gitu kan. Ada 25 hari kerja. 5 harinya, 6 harinya kan 31 hari. 6 harinya itu hari Minggu atau hari libur gitu ya. Jadi ini ada 25 data yang kita ambil. Jadi ingat ya, mahasiswa seringkali keliru antara M dan N ya. Jadi mamanya 25, Nancy-nya antara 80 sampai 120. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi untuk perhitungan batas kendali atas dan batas kendali bawahnya? Ya, rumusnya sama gitu. Rumusnya sama, tapi batas kendalinya, terapinya berbeda-beda. Ya. Bu ini akan tanya Ingrid. Ingrid Agustina. Iya, Bu. Ingrid, halo? Iya, Bu. Oh, oke, ya. Suaranya bisa lebih besar? Iya, Bu. Oh ya, oke. Ingrid, kira-kira menghitung batas kendalinya gimana? Kalau pakai rumusnya kita itu kan P bar, ya untuk garis tengahnya. Kemudian BKA, BKB-nya kan P bar plus minus, ya. BKA atau BKB-nya itu kan rumusnya kan P bar plus minus ya, Bu ini langsung plus minus 3 dikalikan, ya ini dilanjutkan di bawah ya, P bar dikalikan 1 min P bar atau Bu ini singkat sebagai Q bar dibagi N. Ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Wong N-nya variatif. Apa yang Anda lakukan? Berarti kalau N-nya variatif, ngitungnya nggak cuma sekali, Bu. Cuman sekali ngitungnya. Ya, cuman sekali ya. Cuman sekali. Nah, N-nya yang variatif diapain kalau cuma sekali? Nah, kalau Anda cuma ngitung sekali, N-nya dipakai N rata-rata. Jadi kalau ada N yang bervariasi dari sini, ya kita rata-ratain. Ya, Bu ini akan menunjukkan contoh N. Ya, N variatif, ya, N rata-rata, ya. Nah, ada contoh yang ada yang solusi yang lain? Salsa Yeni? Salsa? Iya, Bu. Ya. Salsa ada usulan gimana menghitung batas kendali untuk N variatif? Hitung standar deviasinya itu pakai N-nya masing-masing hitung satu-satu. Oh, ya. Karena standar deviasinya ini kan yang Bu Yeni lingkar ini kan standar deviasi rumusnya ya. Karena N-nya variatif ya ngitung standar deviasinya masing-masing. Iya. Setelah standar deviasinya dapat, maka kita akan mendapatkan batas kendali masing-masing. Ya, seperti itu.
Oke, terima kasih. Nah, itulah beberapa contoh gitu ya. Nah, Bu Yeni mulai dari yang salsa dulu, yang N-nya variatif, yang batas kendalinya variatif. Jadi karena N-nya variasi, contohnya ini N100, maka standar deviasinya juga dipengaruhi oleh N-nya. Nah, standar deviasinya ini datang dari mana? P bar dikalikan Q bar dibagi N. P barnya dari mana? P barnya cara ngitungnya harus hati-hati ya. Jangan merata-ratakan ini seperti contoh soal tadi, jangan ya. Nah, tapi kita pakai contoh yang di rata-rata itu yang contohnya tadi di rumus semulanya Sena gitu ya. Nah, kita pakai rumus yang betul itu adalah jumlahan semua D. Ya, seperti yang dilakukan oleh Kevin, jumlahkan semua D, ketemu angkanya 234 ya. Jadi angka 0,096 ini datang dari jumlah total cacat 234. Kemudian jumlahkan semua N ya, jumlahkan semua N. Ini akan menjadi lebih gampang kalau datasheet-nya ini di dalam Excel, dan itu sudah merupakan hal yang biasa oleh perusahaan. Datasheet-nya diketik dalam Excel ya, sehingga ini dibagi menjadi 2450. Ketemulah 0,096 ya. Ingat 0,09 ini jangan rata-rata dari data ini, jangan ya, jangan dirata-rata. Ya, setelah kita mendapatkan 0,096 sebagai P barnya, ini adalah P barnya, maka ini adalah 1 min P barnya, ya, 1 min ini dari 1 dikurangi 0,096, ya, terus dibagi N, ya, kalau N-nya 100 ini dibagi 100, ya, jadi kalau N-nya 80 ini dibagi 80. Nah, BKA, BKB-nya tinggal ngikuti, tinggal masukkan ke dalam rumus ini, ya. Jadi kalau 0,009 ini adalah dari 0,096 dikurang 3 dikalikan standar deviasi ini. Kalau UCL berarti 0,096 ditambah 3 dikalikan standar deviasinya. Begitu seterusnya. Sehingga kita akan menemukan bahwa selagi N-nya sama, kayak contohnya N100 ya, di sampel 1 dan 4, dia akan memiliki BKA dan BKB yang sama. Ya. Tapi kalau di N-nya 80, ya, ini kan rumusnya berkebalikan nih. N-nya di bawah. Jadi kalau N semakin kecil, batas kendalinya akan semakin lebar, ya kan, bertolak belakang. N-nya kan di bawah, bertolak belakang dengan BKA, BKB. Jadi kalau N semakin kecil, batasnya semakin lebar. Kalau N-nya semakin besar, gitu, contohnya 120, ya, maka batas kendalinya akan semakin kecil, semakin ketat. That's why jika Anda mau mendapatkan batas kendali yang semakin bagus, semakin ketat, gitu kan, selain perubahan K, Anda juga bisa memperbesar jumlah sampel N-nya. Ya, N yang semakin besar akan mendapatkan batas kendali yang semakin ketat, semakin sempit, gitu. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita plotting batas kendali yang berbeda-beda menjadi ini ya. Jadi ini yang tadi dari N100, sampel pertama dan sampel keempat ya. Sampel keempat, kemudian yang 80 dan seterusnya ya. Kita akan mendapatkan batas kendali yang berbeda-beda. Ini batas kendali yang berbeda-beda, garisnya seperti ini. Ini babak belur kalau ujian Anda manual. Ya, UAS, sehingga pada saat contoh soal atau ujian biasanya Bu Yeni tidak terjebak ke dalam memberikan sampel data yang terlalu banyak, intinya kan menghitung aja. Tapi kalau di real industri ini bisa dibantu dengan datasheet Excel ataupun pakai Minitab atau software statistik R yang free seperti itu ya. Ini tinggal masukkan data, jebret. Nanti di minggu ke-14 Anda akan mendapatkan materi dalam Minitab yang melihat bagaimana Minitab bisa membantu perhitungan atau SPC kita menjadi lebih cepat gitu ya. Terus kita plotting ya, selesai plotting, kemudian kita lihat di sana nih kapan dikatakan proses terkendali atau tidak ya. Bu Yeni akan tanya, apakah ada yang mau volunteer mengajukan diri sebelum Bu Yeni tanya?
Oke, kalau tidak, Bu ini tanya Stephen. Stephen juga. Oke, Bu. Ya, Stephen. Apa yang bisa Anda ceritakan dari peta kendali yang ada di slide di depan ini? Apakah prosesnya terkendali atau tidak? Prosesnya sudah cukup bagus, tapi ada satu data yang di luar kendali, Bu. Oh, betul. Yaitu data ke ini ya. Ke antara 10 sampai data ke-12 itu, Bu. Ya, berarti data ke-11 ya. Ini Bu ini Ya, highlight Bu. dulu data 11 ya. Terus pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan jika ada titik yang out of control atau proses tidak terkendali? Pertama-tama kita harus cari tahu dulu itu yang keluar itu salahnya kenapa. Yes. Terus setelah itu kalau mungkin tidak ada solusi, itu datanya bisa dibuang. Ulangi, kalau kita cari dulu penyebabnya apa betul, itu kita namakan investigasi. Kalau penyebabnya sudah diketahui, datanya diapain? Kalau sudah diketahui, data yang tadi salah bisa dibuang. Benar, ya. Data yang out of control, ya. Data yang out of control ini artinya proses kita ada kondisi spesial yang mengakibatkan dia tidak terkendali. Namun, ya, Stephen terima kasih. Namun tidak berarti data tersebut salah, ya. Prosesnya yang ada sesuatu something wrong, kita investigasi. Terus penyebabnya diketahui, kita buang. Nah, apa yang terjadi jika ketika kita menelusuri ke perusahaan, kita lihat dokumennya, kita cari tidak ketemu, apa yang harus kita lakukan? Kita pakai dulu datanya sementara, Bu. Ya, benar. Jadi datanya harus kita pertahankan di dalam dataset kita. Kita asumsi bahwa nggak tahu nih, kita keep dulu. Jangan-jangan setiap hari ke-11 seperti itu trennya gitu. Jadi itu sebagai bahan pelajaran bagi kita untuk bulan-bulan berikutnya gitu. Terima kasih Stephen. Ya, begitulah. Kalau dari sini maka penyebabnya data ke-11 itu kita cari tahu ya, let's say penyebabnya unknown ya. Into the unknown ya, tidak tahu. Sehingga prosesnya kita anggap sudah in control ya, unknown. Terus batas kendalinya kita pakai untuk mengendalikan proses berikutnya. Untuk batas kendalinya dipakai untuk bulan berikutnya. Agak bingung ya kalau kita ngomong bulan berikutnya gitu kan. Wong batas kendalinya berbeda-beda. Ya, tapi kita bisa ngomong ke operatornya gini. Nanti kalau N-nya kalau dulu Bu ini di perusahaan caranya adalah ini, di garisnya datasheet-nya itu saya gambarin beberapa ya, saya gambarin ini saya bilang ini ya, yang biru ini untuk BKA, BKB 120, sampel 120 ya, saya gambarin lagi untuk garis yang lain ya, yang merah misalkan, yang merah ini ya Pak Operator, ini kamu pakai jika kamu pakai sampelnya 110 dan begitu seterusnya sampai punya banyak garis gitu ya. Daripada atau kita kasih note di samping kayak note berisi ini kalau N-nya 100 ya pakai BKA BKB ini, kalau N-nya 80 pakai BKA BKB begini. Agak ribet ya kan N variatif kalau untuk dipakai di perusahaan. Apalagi kalau kita sebagai pemilik perusahaan atau misalkan manajemen perusahaan, kita mesti membuat satu kebijakan yang mudah diinterpretasikan. Petunjuk teknisnya lebih mudah gitu ya. Sekarang contohnya kayak Pak Ibu Gubernur gitu kan, Bapak Presiden gitu. Kalau mengeluarkan sebuah kebijakan kayak Bapak Menteri Pendidikan itu mengeluarkan sebuah kebijakan Kampus Merdeka, itu gampang kebijakannya. Petunjuk teknisnya itu yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh sekolah di Indonesia itu tahu bagaimana cara menerapkan, universitas di Indonesia tahu bagaimana cara menerapkan Kampus Merdeka. Sama PSBB di Surabaya atau PSBB di Jawa Timur. Petunjuk teknisnya mesti jelas gitu. Sehingga orang yang baca itu ngerti gitu. Sama ketika kita sebagai tim manajemen yang mau merancang proses pengendalian di lantai produksi, kita harus ngomong yang jelas kepada operatornya sehingga operator itu ketika kita kasih instruksi mereka punya bayangan bagaimana cara menjalankannya seperti itu ya. Itu membuat peta batas kendali yang berbeda-beda sesuai dengan N. Itu adalah langkah yang pertama ya. Yang tadi ini ya
solusi yang pertama adalah let's make the different control chart for different sample size. Itu pendekatan yang pertama. Ribet ya, tapi nanti kita akan lihat alasannya. Pendekatan yang kedua adalah lebih gampang. Kita pakai N rata-rata ya. N rata-rata. Kita cari dulu N rata-rata ya. N rata-ratanya kalau Bu Yeni pindah ke Excel, Bu Yeni sempat ketik datanya ya, stop share. Share screen ini ya. Ya Bu Yeni coba, sudah kelihatan Excel-nya semua? Jenis kelihatan Excel-nya? Sudah Bu, kelihatan. Oh, udah ya. Jadi ini sudah diketik datanya dari 1 sampai ke 25 ya. Kemudian ini cacatnya sudah diketik. Nah, ini jumlahnya tadi sudah. Ya, sekarang menghitung N rata-rata. Menghitung N rata-rata ini kan ini dibagi 25 ya. Jadi N rata-rata 98. Ya, kalau 98 ini kita dapat N rata-rata. Lalu N rata-ratanya tinggal dimasukkan ke dalam BKA BKB ya. Kalau Bu Yeni misalkan boleh tarik datanya yang ini. Ribet deh ya. BKA BKB-nya pakai N rata-rata. Saya rasa Anda semuanya sudah tahu cara menghitung N rata-rata. BKA BKB menggunakan N gitu ya. Jadi kita pakai N sama dengan 98 ya. Kesalahan alfa atau kesalahan beta ya. Satu titik yang tadi kalau kita menggunakan N variatif itu harusnya keluar, tidak terkendali, harusnya proses kita tidak terkendali, tapi dengan menggunakan N rata-rata jadi terkendali. Itu kesalahan alfa atau kesalahan beta. Ya, Bu ini akan tanya dulu. Sampling partisipannya Denisa. Tidak ada Denisa. Vincentius. Halo Vincentius. Edrika. Iya, Bu. Oh ya, Vincentius. Nah, ketika kita menggunakan N rata-rata dari N variatif, titik yang 11 yang tadinya out of control, karena pakai N rata-rata jadi in control. Itu jenis kesalahan yang mana, alfa atau beta? Kesalahan beta, Bu. Menyimpulkan proses dalam kendali, padahal tidak terkendali. Tadi kan keluar. Iya, benar. Ya, jadi beta itu mengatakan in control, ya, in control. Padahal tidak. Padahal sudah out of control, ya. Padahal sudah out of control. Ini bahayanya beta, ya kan ya. Jadi dia memperbesar penggunaan N rata-rata itu memperbesar bahaya atau kesalahan beta, ya. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Terima kasih Vincentius. Ya, minggu lalu kita sudah membahas bahwa dalam konteks peta kendali, kesalahan beta itu adalah kesalahan yang fatal. Proses sudah out of control, padahal operatornya masih ongkang, santai-santai. Di sini mengatakan everything is in control, itu bahaya ya. Kebalikannya alpha itu proses masih in control, tapi kita katakan out of control sehingga melakukan sesuatu yang berlebihan ya, sesuatu yang berlebihan. Oke, nah itulah penggunaan rata-rata resikonya seperti itu. Tapi kalau ditanya ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelemahan dari N rata-rata itu ini kesalahan betanya bisa lebih besar. Tapi kenyamanannya adalah we are so easy to give the technical instruction to our operator ya. Gampang loh kita ngomongnya ke operator, besok-besok kamu kendalikan prosesnya pakai ini ya.
batas atas sama batas bawah. Jadi waktu mereka plotting lebih gampang gitu. Apalagi diubah menjadi NP chart, lebih gampang lagi ya. Mereka tidak harus ngitung fraksi cacat, tapi mereka langsung plotting D-nya, unit cacatnya, gampang sekali gitu ya. Ya, tapi itulah resikonya. Oke. Nah, cara yang ketiga ini agak uncommon gitu loh, agak uncommon karena dia hampir sama dengan cara yang pertama, tapi diubah di dalam kontekstual nilai Z ya, cuma orang statistik aja yang ngerti gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana semua angka diubah ke Z ya. Dan caranya adalah P bar dikurangi P topi dikurangi P bar, kemudian dibagi standar deviasinya. Ya, ini ada perhitungan contohnya. Ya, ini datanya. Jadi angkanya P bar ini 0,12 ini diubah menjadi nilai ZI. Ya, diubah menjadi nilai ZI dengan rumusan seperti ini. Kelihatannya seperti ini nanti jadinya. Ya, batas atas, batas bawahnya jadi konstan. Jadi dia mendapatkan benefit seperti pendekatan nomor 2 konstan di angka apa? Di angka K. K sama dengan 3 atau K sama dengan minus 3. Ya. Tapi titik-titiknya ini adalah titik-titik dari P topi yang diubah menjadi nilai ZI. Jadi ininya yang variatif. Sama sensitifnya dengan pendekatan yang pertama, data ke-11 keluar, terus kemudian benefit N rata-ratanya, BKA-BKB-nya konstan di plus minus 3 juga pendekatan yang kedua, benefitnya dapat. Ya. Jadi dirapel benefitnya dari pendekatan 1 dan 2. Cuman bagi Bu Yeni this is uncommon gitu ya. Ketika kita berbicara tentang operator, coba kendalikan proses bocor atau tidaknya kemasan kita. Mereka akan sulit memahami kenapa BKA-BKB-nya 3 dan minus 3. Bagi mereka akan sangat sulit untuk dinalar ya. Jadi itu pendekatannya untuk N variatif ya. Sampai di sini dulu sebelum Bu Yeni lanjutkan. Membuat batas kendali yang berbeda-beda, atau membuat batas kendali N rata-rata, atau menggunakan standardized control chart, yaitu mengubah P topi menjadi Z topi. Sampai di sini dulu. Sebelum Bu Yeni lanjutkan, N98 itu dapatnya dari N rata-rata, itu dapatnya dari jumlah total N dibagi pengamatan kita. Ya, kita mengamati total 2.450 dari angka ini. Ya, kemudian kita bagi 25, ya, ketemu N sama dengan 98. Oh, lalu berarti untuk yang batas atas batas bawahnya dari P bar plus minus 3 kali bla 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 ini ya Bu ya? Ya, rumusnya tetap sama ya. Cuman Anda cek dulu nanti hasilnya itu. Ini kan N98 is uncommon ya, karena kan tidak ada angka 98 di sini. Ya, bisa saja dia genapkan ke yang 10 ya. Ke 100 berarti. Ke 100 ya, atau dia tetap menggunakan 98. Nanti coba di cross check. Kalau N100 itu kan 9 sama 0,183. Ya. Oh ya, dia exactly pakai N sama dengan 98. Ya. Seperti Bu, itu. baik, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, Sena. Ada lagi yang lain? Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke peta kendali yang berikutnya, Bu ini akan lanjutkan tentang beta, ya, beta. Tadi kan kita katakan bahwa beta itu adalah satu kesalahan yang fatal di dalam peta kendali, ya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, itu betanya kan mengatakan proses in control, padahal sebenarnya out of control, ya. Jadi kalau misalkan Bu ini bisa nulis di sini, maka beta itu adalah mengatakan bahwa probabilitas, kapan kita katakan proses kita in control? Jika titik-titik kita, P bar, ya, berada di dalam UCL dan LCL. Berada di dalam LCL, ya. Nah, ini kan batasnya, batas atas, batas bawah. Dikatakan proses kita terkendali jika titik-titik kan berada di dalam batas ini, ya. Di mana ya, di mana ini garis lurus ya, di mana ini garis lurus, di mana sudah terjadi perubahan proses dari P bar 0 menjadi P bar
1. P bar 1. Ya. Ceritanya gini beta, kalau misalkan Bu ini gambarkan proses awal kita di sini, memiliki P bar 0. Terus proses kita sudah mulai bergeser. Fraksi cacat kita itu mulai besar, mulai bergeser ke atas ya. Tambah lama tambah geser ke atas gitu. Dengan P bar 1. Ya, ini namanya pergeseran proses. Yang tadi semula P0 atau P0 bar menjadi P bar 1. Nah, ini tapi operator masih mengatakan bahwa everything in control, padahal proses sudah menunjukkan out of control. Ya, ini kesalahan beta. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi P to P berada di dalam batas dari atas dan bawah. Kemudian sudah terjadi pergeseran proses dari titik rata-rata semula ke titik rata-rata yang kondisi setelah pergeseran. Ya, kalau rumusnya ini sudah paham, maka kita lihat ini ya. Jadi hati-hati ya mahasiswa, ini banyak diinterpretasikan rumusnya itu UCL dibagi P. Ya, bukan ya, ini yang tanda tadi, tanda lurus itu loh yang ya. Jadi kalau misalkan tadi P to P berada di antara UCL dan LCL untuk beta, maka kalau Bu Yeni uraikan rumusnya, berarti kan ini beta bisa dicari dari, kalau Bu Yeni gambarkan ini ya, UCL-nya di sini, ini LCL-nya di sini, ya, maka kalau mau dicari probabilitasnya di sini kan, probabilitas di bawah UCL dikurangi probabilitas di bawah LCL. Ya, jadi rumusnya datang dari ini. P di bawah UCL dikurangi P di bawah sama dengan LCL. Ya. P-nya, P to P dari mana? P to P kan dari D dibagi N. Ya, tinggal dimasukkan P-nya itu D per N. Ya, D per N. Kemudian ini diganti D per N. Kemudian dikali silang. Jadi N-nya pindah ke sini. Jadi rumus akhirnya adalah ini. Ya, beta sama dengan D lebih kecil daripada ini, dikurangi D lebih kecil sama dengan N kali NCL, N kali LCL, ya. Nah, kalau sudah rumusnya ini, kita pakai berikutnya ya. Nah, coba Anda ngitung dulu dari contoh soal ini ya. Dari contoh soal ini, ini sampling dulu partisipannya ya. Ronaldo ada? Ronaldo. Oke, Farilia, Agatha? Or anyone of you want to raise your hand? Tahu raise your hand dari itu partisipan? Anda lihat di manage participant, kemudian di bagian bawahnya itu ada raise your hand. Jadi ketika kalian ingin bertanya atau menjawab, nanti tandanya ada raise your hand. Anyone want to try? Raise your hand. Oke, kalau tidak, Evelyn? Evelyn ada? Laurentius? Aldi? Iya, Bu. Oke, Laurentius Aldi. Ya, terima kasih. Ya, Laurentius Aldi, contoh soal di depan ini, N-nya berapa? N-nya 50. 50. Yang lainnya kalau mau bantu boleh ya. 50. Terus BKA BKB-nya kan sudah diketahui ya? Ya. Ya. Bu ini mau tahu dari BKA BKB P bar-nya berapa atau garis tengahnya berapa? Contoh soal ini.
Dari mana tahu garis tengahnya atau P-barnya? Dari BKA dikurangi standar deviasi. Dari BKA dikurangi standar deviasi. Ya. Bu ini ke sini dulu ya, contohnya ya. Nah, ini. Kalau misalkan ininya tidak diketahui, ketemu BKA, BKB, bagaimana mendapatkan garis tengahnya? Ya, gampangnya gini, kalau saya punya BKA 2, BKB 6, garis tengahnya berapa? Garis tengahnya berapa? 4. 4, ya. Dapatnya dari mana 4 ini kalau tidak diketahui nilai tengahnya? Dari? 6 ditambah 2 dibagi 2. Iya, benar. Jadi BKA ditambah BKB dibagi 2. Kalau ini Anda membuktikan, maka BKA ditambah BKB dibagi 2. Hasilnya akan sama seperti ini. Ya, kalau di dalam soal tidak diketahui garis tengahnya, bisa diakali dengan cara seperti itu. Ya, Laurentius. Nah, sekarang kembali lagi ke contoh soal ini. Ya, berapa nilai P-bar awalnya? P-bar topinya. Nih, P-bar topinya berapa? Maka sama ya. P-bar topinya, P-bar nolnya, maaf P-bar nolnya. P-bar kondisi awal berarti 0,3697 ditambah 0,0303 dibagi 2. Ya, coba hasilnya berapa? Sembari Bu ini nulis. Anda tahu ya, nulis pakai mouse itu takes longer time than nulis di papan tulis. I miss you all. I miss writing on the board. Ya. Berapa ini? 0,2. 0,2 ya. Jadi kondisi awal kita itu berada di 20% cacat kita. Jadi kalau misalkan Bu ini menggambarkan prosesnya itu, kondisi awal kita itu gini. Dengan rata-rata P bar topi 20% atau 0,2 ya. Kalau begini ngomong suka pakai persentase 20%. Fraksi cacat. Nah, sekarang proses ini mulai bergeser sampai kita tidak tahu. Sudah di angka P bar 1. P bar 1 ini yang diketahui di soal. Bergeser kemana? Ke angka 0,3 atau 30%. Ya. Nah, kita mau mencoba menghitung betanya. Dari P topi 20% ke P1 30%. Ya. Ya, jadi semula 20% ya. Kemudian bergeser ke 30%. Kita menghitung betanya. Ya, tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ayo, sama-sama. Bagaimana rumus beta? Probabilitas? D kurang dari N kali UCL. Ya, kali N. N-nya tadi berapa? Langsung Bu ini tuliskan rumusnya. 50. N 50. Ya, terus kemudian kali 0,3697. Ini UCL ya? 0,3697. Ya. 3697. Ya. Terus dikurangi P, D, ini maaf ini lebih kecil aja, bukan lebih kecil sama dengan ya. Kecil rumusnya kan lebih kecil. Di sini baru lebih kecil sama dengan. Bu, boleh saya potong sebentar, Bu? Bisa. Itu yang setelah N kali UCL ada garis lurus gitu, terus sama ada P. Ah ya, apa ya? Itu hati-hati ya, itu mau menunjukkan kalau nulisnya itu ya Bu ini lanjutkan di sini nanti ya. D lebih kecil sama dengan, ya Bu ini lanjutkan di sini karena sini sudah tidak ada space, 50 kali kalikan 0,0303. 0303. Ini yang mahasiswa banyak salah itu ya. Di sini hati-hati, ini menunjukkan bahwa proses berada di bawah LCL di mana kondisinya sudah out of control. Out of control itu adalah kondisinya sudah terjadi di
P1 0,30 ya. Ini mau menunjukkan prosesnya out of control tadi, tapi nanti tidak dipakai untuk dibagi, tapi dipakai untuk mencari lambda ya. Nah, karena kita tahu P barnya, P bar satunya adalah 0, ini, maka kita bisa ngitung lambdanya. Lambdanya itu adalah N kali P bar. Ya, N-nya adalah 50. P barnya jangan pakai P bar yang lama, tapi P bar yang baru ini, yang sudah bergeser ini, 0,3. Ya, 0,3. Ya. Terus kemudian ini kalau Anda ngitung ya, kalau Anda ngitung dan nulis, Anda akan mendapatkan seperti ini ya. Ini asalnya, terus ini kita lihat di sini ya, 50-nya N, ini BCL, terus kemudian ini 50-nya ini LCL. Ini cuma menunjukkan P bar topi, P bar yang baru, yang sudah bergeser. Tapi nanti di dalam perhitungan ini tidak dipakai untuk dibagi ya, cuma untuk mencari lambdanya tadi. Ya. Lalu kemudian setelah ini dikalikan P, D lebih kecil 18,48, yang ini ada tanda sama dengannya di rumus ya, ini hilang tanda sama dengannya. Kemudian P, D lebih kecil dari 1,51, digenapkan ke bawah ya. Digenapkan ke bawah, maka PD lebih kecil sama dengan 18 dan PD lebih kecil sama dengan 1 ya. Ini Anda gunakanlah lambda sama dengan N kali P, di mana P barnya itu gunakan 0,3. Nanti Anda akan mendapatkan beta sebanyak 85,94 ya. Artinya kesalahan beta, proses telah bergeser tapi tidak diketahui ya. Proses telah bergeser tapi tidak diketahui ya, beta. Nah, setelah Anda mengetahui nilai beta, maka nilai betanya bisa dipakai untuk menghitung ARL dan ATS. Ya, rumusnya ARR itu adalah 1, ini rumusnya, nggak cukup di 1 per 1 min beta, sedangkan ATS itu adalah ARR dikalikan H. Dua informasi ini sangat penting ya. Kenapa pentingnya? Ayo kita lihat lagi perhitungan yang tadi ya. Ini rumusnya ARR ya. Jadi nilai beta masukkan ke sini. Ketemulah 7,11 atau disimpulkan menjadi 7 sampel. Atau kalau kita ngomong kita ngambilnya 1 jam sekali, maka ATS itu adalah ARR dikalikan H. 7 dikalikan 1 jam sekali 7 jam. Artinya gini, kalau kita punya proses yang awal seperti ini, dengan P bar awal adalah 0,2, ya, kapan dia akan mulai bergeser ke kondisi di mana P barnya sama dengan 0,3. Dengan menghitung ARR, kita bisa mendeteksi. Artinya, dari kondisi stable di 20%, dia akan bergeser ke kondisi out of control itu butuh 7 sampel berikutnya. Ya, jadi misalkan, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5, sampel 6. Nah, sampel 7. Pada kondisi 7 sampel berikutnya, kita sudah aware, proses kita akan bergeser. Atau kalau dalam satuan waktu 7 jam. Jadi kalau kita ngambil datanya 1 jam sekali, kita mulai jam 8 pagi nih. Kita jalan-jalan, proses kita sudah stable sampai jam 12. Sudah jam 12 di angka P bar 20%. Nah, nanti kalau proses yang dibiarkan berjalan, kita sudah aware dengan menghitung beta, ARL, dan ATS itu kita sudah aware. Kira-kira nanti jam 7 malam, aku harus ngecek kembali prosesku. Dia bakar sudah bergeser dari rata-rata 2% ke 3%, sudah bergeser 10% proses kita. Nah, itulah gunanya perhitungan beta, ARL, dan ATS. Jadi, untuk apa Anda belajar PKS? Untuk apa Anda belajar statistik gitu kan? Tujuannya adalah untuk mempredik ya sebelum sesuatu terjadi. Ya, jangan sampai proses sudah bergeser, jam 7 malam sudah bergeser, ya kok kita nggak tahu ya. Ya, apa gunanya kita belajar sarjana gitu. Tujuannya adalah untuk memplanning dan mencegah gitu. Sama seperti ahli statistik yang sekarang di pandemi corona. Mereka minta data ke Indonesia gitu kan. Ayo Pak, Bu,
sediakan data. Ternyata data Indonesia itu cuma ada 2 ya, data meninggal dan data yang terkena COVID gitu. Data PDP, ODP-nya semua itu tidak bisa disuplai dengan akurat, sehingga ketika mempredik ya, dan hasil prediksi itu kan bisa dipakai untuk mencegah gitu. Nah, banyak data-data di berbagai negara itu sudah berhasil disimulasikan. Oh, hari pertama sekian banyak, hari kedua sekian banyak, hari ketiga nanti akan naik sekian banyak. Itu dibandingkan antara yang dipredik dengan yang terjadi itu deviasinya cukup kecil. Itulah tujuannya kenapa kita belajar statistik untuk mempredik ya. Sama seperti PKS. Jadi kita ngitung dulu ARR, kita sudah mampu mempredik kalau proses kita stable di angka 20%, rata-rata cacatnya, dia akan bergeser 30%, butuh 7 sampel berikutnya atau 7 jam berikutnya. Ya, itu beta dan ARR. Menjelaskan perbedaan antara kapan kita menggunakan P-chart dan kapan kita menggunakan C dan U-chart. Ya. Ada yang volunteer? Saya, Bu. Ya, saya ini siapa? Senata ya? Ya, Bu. Oh ya. Kalau P-chart itu kita fokusnya, kalau yang di contoh monitor awal tadi di slide awal, kalau kita pakai P-chart itu kalau fokus mana monitor yang rusak atau tidak. Kalau yang untuk C atau U-chart itu kita info jenis cacat itu lebih penting diketahui atau dikontrol. Ya. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan C-chart sama U-chart itu lebih fokus ke jenis cacatnya ya. Kita lebih concern ke dalamnya ini terjadi cacat apa. Ya, rather than barang yang rusak ada berapa unit gitu ya. Barang rusak berapa unit ya. Jadi kita fokus ke jenis ketidaksesuaian atau biasanya jika di dalam satu produk memungkinkan terjadi lebih dari satu cacat, itu biasa kita katakan coba pakai U-chart atau C-chart ya. Nah, kita lihat rumusnya. Oh, C-chart itu paling enak sudah C-chart ya. Rumusnya gampang banget. Ya, kita lihat C-chart di sini ya. Ya, kita pakai yang mana? Kita pakai yang Oh ya, nanti Bu Yeni jawab ya. Ya, Bu Yeni jawab pertanyaan yang ada di chat sebentar. Ya, Bu, kalau misalkan P-chart bergeser atau proses kita bergeser, apakah karena fatigue atau lain-lain? Macam-macam ya. Pergeseran proses itu macam-macam alasan terjadinya. Bisa karena fatigue ya, misalkan operator itu harus menginjak pedal gitu kalau produksi. Kan jam 12 siang itu sudah lapar-laparnya gitu. Tenaganya sudah berkurang sehingga pedal yang dipencet tenaganya berkurang sehingga mengakibatkan packagingnya misalkan kalau dikaitkan dengan produk lace yang minggu lalu jadi nggak tertutup gitu, jadi cacatnya tambah banyak, itu bisa. Atau misalkan automatic process dipengaruhi temperatur ya, penyimpanan es krim gitu dipengaruhi temperatur, terus suhunya menurun gitu. Karena apa? Karena suplai listrik yang tidak konstan dari PLN, itu juga bisa. Jadi variasinya terlalu banyak sehingga mengakibatkan pergeseran proses itu bisa terjadi. Nah, itu yang kemudian didetek lewat beta atau ARR itu sambil mengidentifikasikan lewat peta kendali. Peta kendali kan kita sudah mendetek nih, ada titik-titik yang keluar, penyebabnya apa? Nah, kita itu punya kayak historical cautions gitu ya. Proses ini kenapa bervariasi? Beberapa penyebab itu bisa menjadi knowledge pengetahuan kepada operator, kepada kita kira-kira kenapa proses ini bisa bergeser ya. Oke, baik Sena, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk C-chart kita pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Ya. Jika ada yang kuliah bisa APK ya, katanya ada yang APK. Nanti 945 Anda bisa berhenti ya, kemudian dilanjutkan dengan ini. Jadi Bu ini memperkenalkan rumus C-chart, C-bar, plus minus 3 kali akar C-bar. Jadi ini adalah mu-nya, ya, ini adalah standar deviasinya. Sorry, ini adalah standar deviasinya, ya. Gampang banget gitu ya. Nah, ini contoh soalnya C-chart.
Ya, ini C-cat sama U-cat bedanya adalah C hanya bisa dipakai untuk N konstan. Jadi ini untuk N konstan ya, untuk N tetap atau konstan. Kalau N variatif sudah tidak bisa pakai C-cat, harus ke U-cat ya. Nah, ini rumusnya ya, ini gampang lah ya. Ini sampel 1 sampai 26. Ini kemudian ada jumlah ketidaksesuaian. Ya, dijumlahkan tinggal masukkan ke rumus C-cat, gampang banget. Ya. Gampang banget. Ini suka banget gitu ya. Ya, gampang soalnya. C-cat. Nah, ini rule of game-nya sama ya. Kalau sudah dapat batas kendali atas dan bawah, plotting, kalau ada titik yang keluar, dicari penyebabnya, kalau diketahui dibuang, revise, control limit ya. Kalau penyebabnya tidak diketahui ya dipertahankan. Paling enak waktu ujian itu, begini ada tulis statement ya. Asumsi penyebab tidak diketahui, beres, nggak usah revise. Tapi kalau tidak ada, Anda jangan mengasumsikan itu ya. Oh, Bu, penyebabnya tidak diketahui, jadi nggak tak revise. Jangan gitu ya, tergantung di soalnya. Biasanya nggak akan mungkin gitu, seperti itu ya. Biasanya penyebabnya diketahui. Ada data ini diketahui penyebabnya. Nanti Anda tinggal lihat titik yang keluar itu, ada nggak data penyebab out of control-nya, seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah betanya, ya betanya tinggal masukkan batas BKA sama BKB-nya. Ya. Untuk beta lebih gampang untuk C-cat. Ya. Kemudian C-cat selesai, U-cat ya. U-cat itu untuk N variatif ya. N variatif. Rumusnya adalah seperti ini. Ya. U bar itu adalah mu-nya. Ya. Kemudian standar deviasinya adalah U bar per N diakarkan. Ya. Ya, ini untuk N variatif atau N tetap bisa. Nah, kita lihat di sini nih. Ya. Contohnya ya. Bedanya kalau C-cat ini, data ini tak yang dipakai. Ya. Kalau U-cat enggak. U-cat itu adalah contoh tadi ini untuk komputer ya. 10 ini adalah jumlahan dari mana? Sorry, saya kembali dulu ke yang sini ya. Ke contoh monitor tadi. Ya, data itu dari mana? Kalau C-cat, kalau P-cat data 4/8 ya. Jadi kalau Bu Yeni kasih pembedanya, maka P topi itu dari 4/8 ya. Kalau U-cat itu UI-nya U1-nya itu diperoleh dari jumlah total ketidaksesuaian itu dari cacat depth pixel 2, cacat tidak nyala 2, kemudian breadth 2. Ini kalau dijumlahkan ini total jenisnya itu ada 6 ya, 3 jenis tapi totalnya itu kejadiannya ada 6, jadi 6/8 ya. Itu yang membedakan U dengan P ya, seperti itu. Nah, begitu seterusnya untuk U2, U3, dan seterusnya. Ini kembali lagi ke soal tadi. Ya, di sini. Ya. Peta kendali itu paling gampang adalah dapat nilai rata-ratanya. Ya. Terus kita hitung nilai rata-ratanya. U bar, ya U bar dari mana? U bar dari mana? Ya. Sekali lagi bukan rata-rata dari ini ya, bahaya sekali. Bukan rata-rata dari ini. Ya, U bar dari mana? Dari total ketidaksesuaian ya, total ketidaksesuaian 193 ini
Ya, 193 itu bisa, misalkan kita ambil 5 monitor, ketemu C1-nya itu adalah 4, ya, casing breadth, misalkan C2-nya itu adalah 2, terus monitor tidak nyala, C3-nya itu contohnya misalkan, apa namanya, pixel ada 4, ini kalau dijumlahkan total 10, ya, sehingga nilai UI yang pertama itu adalah 10 dibagi dengan sampel kita 5. Sampelnya 5, ya. Begitu seterusnya. Sedangkan U bar atau nilai tengahnya adalah 193 adalah total sigma C, total C, dibagi sampel. Sampel kita per kalinya 5, terus kita mengamati selama 20 kali. Ya. Ketemulah U bar kita 193 dibagi 100. Ya, ketemu 1,93, kemudian 1,93 ini dimasukkan ke dalam BKA-BKB ini. Ya, rumusnya tinggal dimasukkan. Prosesnya oke, in control. Ya, seperti itu. Nanti betanya, kalau N variatif, pendekatannya sama seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Mahasiswa, rekan-rekan. Ya. Nah, ini pendekatannya apakah pakai lebar batas kendali yang berbeda-beda atau pakai N rata-rata atau pakai standardize, ya. Nah, begitulah untuk hari ini. Bu Yeni kepingin kalian mengerjakan ini, ya. Ini kerjakan, nanti dikumpulkan di asisten ya. Dikumpulkan di ULS, ya. Jadi ini N-nya variatif, 5 sampel saja. Kemudian ini adalah jumlah D-nya, sehingga ini pakai peta kendali apa? Pakai peta kendali pecat ya. Kemudian dari dua email yang tidak terbalas itu kalau ditelusuri itu ada 3 jenisnya. Ada yang emailnya spam 1, terus ada lagi, jadi ini ada 2 email nih, satunya spam, satunya itu operatornya lalai untuk mengirim kembali, lalai untuk menanyakan kepada bosnya, dan email yang sama juga permasalahannya belum selesai untuk terjawab, jadi dia tidak bisa balas gitu. Begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah jumlah email yang tidak terbalas. Jadi kalau jumlah email yang tidak terbalas itu di Protoli itu ada 3 jenis penyebabnya itu. Ada yang karena spam, masuk ke spam tidak terbalas gitu ya, karena tidak tahu kalau email itu masuk. Unsolved itu adalah email itu sudah dibaca tapi permasalahannya belum ketemu jawabannya, atau neglect, sudah terjawab, sudah ada solusinya, tapi operatornya lalai untuk mengirimkan gitu, ya, lalai atau kerjaannya tidak sempat terus sudah pulang gitu, ya, seperti itu, neglect ya. Jadi ini silakan 5 data ini dikerjakan pakai peta kendali pecat, yang ini bisa pakai nggak mungkin pakai cecat ya, karena N-nya variatif ya, Anda pakai ucat ya. Terus untuk salah satu ya, Anda pakai variable sample size ya, pakai variable sample size, terapkan gitu. Jadi pecatnya itu pakai misalkan N rata-rata, mohon maaf, N variatif ya, N variatif. Kalau yang U ini bisa pakai N rata-rata ya. Terus pokoknya 3-3-nya diterapkan ya. Pendekatannya pakai BKA-BKB yang berbeda-beda. Pendekatan yang pertama adalah BKA-BKB yang variatif. Pendekatan yang kedua adalah pakai N konstan, ya. Atau yang ketiga adalah pakai standardize, nilai standardize C, Z, ya. Terapkan untuk rumus ini, untuk soal ini, ya. Sampai di sini dulu. Sebelum ini akhiri, ada yang mau tanya? Oke, Hadi Wijaya, terima kasih sudah raise your hand. You can ask now. Iya Bu, itu untuk pengumpulannya itu bisa berupa apa ya Bu? Apakah boleh berupa Excel gitu?
Boleh, berupa Excel boleh, berupa tulis tangan boleh kalau Anda yang lebih suka tulis tangan gitu. Terus kalau Excel-nya kalian mau gambar grafiknya juga lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi Excel-nya ya. Jadi apa peta kendalinya juga kelihatan gitu. Ya, ada pertanyaan lain. Oke, Bu, makasih. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Saya Bu mau tanya lagi. Ya. Itu Bu yang dicontoh 2. Contoh 2. Kurva karakter yang P dikurang dari 18 itu kok bisa ketemu 0,8594 ya? Oh, oke. Itu dilihat dari tabel kah? Oh ya, oke. Ini saya bergerak dulu ke sana ya. Itu tanya beta ya, Sena? Anda tanya beta Iya Bu, ini? nilai betanya Bu. Oh ya, oke. Ini tuh ya. Pada beta itu. Ini ya. Ketemu D, ini berarti nilai ini datang dari mana? Dari P, D lebih kecil sama dengan 18 ya. Kemudian alfanya kan, lambdanya kan N kali ini 50 kali 0,30 ya Hadi sebentar ya. 50 kali 0, N-nya 50, terus kemudian P-nya 0,3. P bar baru 30, 0,3. Ya, berarti lambdanya berapa? 15 ya? Iya, 15. 15 ya. Ya, maka ini Anda cari di lambda 15, D lebih kecil sama dengan 18 ya. Cari di tabel. Kalau misalkan tidak tabel apa Bu? Tabel ini Poisson ya. Kalau lambda itu Poisson walaupun basisnya binomial tapi karena kalau binomial 0,3 ada ya. Binomial 0,3 kalau pakai distribusi binomial juga bisa, kalau mau pakai lambda juga bisa ya. Oke Bu, makasih. Ya, lihat di tabel distribusi binomial atau tabel Poisson. Ya, tunggu Bu ini catat dulu. Lambda 15, P, D lebih kecil 18. Ya. Kalau misalkan stop share, kemudian Bu ini pakai Excel, ya. Halo? Mau pakai APK ya? Oh iya. Oh, nggak apa-apa, sudah mau selesai kok. Mau pakai all class 15 juga ya? Mau pakai Zoom all class? Oh, saya pakai yang 15. Oh, berarti mahasiswanya nyalain 2 ya Zoom-nya. Oh, ya. Ya, Oh ya, makasih. Ya, suaranya Bu ini kedengaran.